Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya seorang Jokowi membantah soal disebut soal masalah Kaisang begitu kan ya, ikut cawe-cawe di pilkada. Dia mengatakan saya tidak pernah sodorkan Kaisang kepada siapapun, katanya begitu ya. Artinya kalau seorang Jokowi ngomong seperti itu berarti kan kebalikannya. Masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi dengan nuansa-nuansa seperti itu begitu kan ya. Artinya apa? Sudah sering masyarakat diprank masalah soal-soal seperti itu ya. Saya kira seorang Jokowi sudah memberikan klarifikasi sana sini, saya kira banyak orang yang tidak begitu percaya lagi begitu kan. Ya kita lihat saja ketika masyarakat ya lalu kemudian bertanya kepada seorang Jokowi, "Pak, apakah benar Bapak itu ikut cawi-cawi masalah soal Kaisang maju sebagai pilkada DKI Jakarta?" Mereka mengatakan, "Tanya saja pada ketua-ketua partai. Pernah nggak? Saya ini seorang presiden, tidak mungkin lah," katanya begitu. Ya, ini membantah begitu. Padahal kalau kita amati dan kita lihat begitu kan ya, seorang Jokowi di sini kan bukan tidak mungkin berapa hari lalu begitu ya, pertemuan antara di istana antara beberapa parpol yaitu adalah KIM atau Kim ini begitu kan ya, Koalisi Indonesia Maju membahas masalah potensi Kaisang untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kan ada cawi-cawi di situ begitu kan. Walaupun toh pada hakikatnya pembicaraan itu ya walaupun tidak disodorkan secara langsung. Ini kan membuktikan apa yang kemudian dilakukan seorang Jokowi di beberapa media. Nampaknya masyarakat ya sudah tidak begitu percaya lagi masalah omongan-omongan seperti itu. Ya kita akan buktikan itu. Kalau tidak percaya ini ya saya ungkap videonya ya saya saya tampilkan seperti ini. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Ya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Pilkada serentak apakah sudah ditetapkan Pak oleh pemerintah untuk jadwal pilkada serentak? Tanyakan ke KPU. Perpresnya apakah Tanyakan ke KPU. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh seorang Jokowi. Ada yang percaya nggak dengan masalah soal-soal itu? Ya, menurut saya pribadi banyak yang mengatakan wah ini tidak percaya dan sebagainya begitu. Dalam artian bahwa satu sisi kan ada pro dan kontra begitu kan ya. Nampaknya apa yang kemudian disampaikan dari seorang Jokowi kalau anaknya ini kan kesempatan bagi seorang Jokowi begitu kan, kesempatan dalam artian bahwa ya masa ia tidak ikut cawi-cawi masalah soal masalah soal pilkada ini begitu. Kaisang kok tidak mengatakan tidak perlu kita izin Jokowi di situ, artinya kan pasti ikut cawi-cawi begitu kan ya. Mari kita baca komentar dari netizen ya, banyak sekali. Ada yang mengatakan jangan lupa maknai terbalik ucapannya. ya kita lihat saja nanti begitu kan. Apakah Kaisang maju beneran atau tidak? Kalau memang mereka maju ada cawe-cawe berarti itu benar ya, berarti benar. Kalau memang tidak lalu kemudian tidak cawe-cawe berarti kan tidak begitu kan. Gampang sesimpel itu akan membuktikan ini semua begitu kan. Bagaimana dulu seperti Gibran mengatakan Gibran kan masih belum cukup umur katanya begitu kan. Ya banyak komentar-komentar dari netizen begitu. Jadi ada yang mengatakan wah ini kebalikannya begitu. Jangan begitu percaya katanya ya. Bahkan ya lihat ya komenan rakyat hampir 100% sentimen. Belum pernah terjadi ada dipimpin di akhir jabatan ya minim trust.
Saya pribadi juga merasa melihat kok saya sesuatu hal yang bisa diatur asal ada sesuatu dengan mudah. Zaman SBY nggak ada ginian. Mana suara Baban Fadlizon Fahri Hamzah ya? Jangan mesem-mesem aja lo pede kanannya. Ini komentar-komentar dari netizen. Soal nyodorin ya atau enggak, seharusnya kan pemimpin menghindari hal-hal yang bisa berembet. Soal MK dulu ya, kalau pemimpin tegas ya nggak akan jadi diubah-ubah aturan. Orang awam juga bisa melihat ini semua. Iya begitu kan. Bagaimana MK dulu ketika dirubah di batas usia dan sebagainya. Seharusnya kan Jokowi bertindak, bukan diam begitu kan. Sekarang nampaknya ya seolah-olah mereka Jokowi diam, tapi tiba-tiba nanti muncul begitu. Itulah strategi mereka. Makanya kalau mereka iya, dimanai tidak. Kalau tidak, mana iya begitu kan. Sudah masyarakat sudah bisa melihat ya hal-hal seperti itu atau bisa menebak begitu. Makanya ya seorang Jokowi apakah benar ikut cawi-cawi atau tidak, tapi kita lihat saja dalam situasi politik hari ini seorang Jokowi saya yakin dan seyakin-yakinnya kalau anaknya maju pasti ada cawi-cawi ya. Jokowi bantah cawi-cawi di pilkada, saya tidak pernah menyodorkan Kaisang pada siapapun, katanya begitu ya. Saya bacakan. Presiden Joko Widodo ya bercerita membantah segalanya, menyodorkan nama ya anak bungsunya itu ya Kaisang Pangarep kepada beberapa partai untuk diusung di pilkada DKI Jakarta. Seorang Jokowi bercerita, saya ini kan seorang presiden, bukan ketua umum partai. Tanya saja pada partai-partai atau ketua umum partai yang ada saat ini. Makanya kalau ini benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin nuansa-nuansa cawi-cawi itu akan terjadi lagi. Artinya apa? Artinya bahwa kalau seorang penguasa cawi-cawi lagi, mereka ada kemenangan yang sangat luar biasa. Setidaknya mereka menangnya tipis begitu kan. Ya bisa dipastikan, kita lihat saja apakah Kaisang kalau maju sebagai gubernur DKI Jakarta akan mereka mau atau tidak begitu kan. Makanya Kaisang ini diambang kebingungan mau maju di mana, wali kota Surabaya ya, Jawa Tengah ya, atau Jawa Timur atau Jawa atau DKI begitu kan. Makanya ini diambang kebingungan sangat luar biasa ya. Bahkan dia pun yang mempersilahkan jika ada pihak yang meragukan untuk bertanya langsung kepada beberapa partai, kata seorang Jokowi. Jokowi bercerita masalah urusan pemilihan atau adalah kewenangan dari partai politik. Dalam konteks tersebut Jokowi dalam dirinya bukanlah ketua umum partai. Berkali-kali mereka mengatakan seperti itu. Tapi toh pada hakikatnya masyarakat tidak begitu percaya masalah omongan seorang Jokowi. Pasti kebalikannya mereka. Orang berangkap seperti itu. Inilah cerita seorang Jokowi begitu kan. Makanya sama dengan Pilpres dulu begitu ya, kayak Gibran kan tidak cukup umur, masih 2 tahun, pengalamannya masih belum ada dan itu sudah diakui oleh seorang Jokowi. Nampaknya hari ini kalau kita berpikir secara jernih ya sama polanya, mulai agak banyak ke Jakarta begitu kan. Seorang Jokowi ya mulai agak banyak ke Jakarta. Seorang Gibran saja ya akan janji akan memberesi semua kumuh-kumuh yang ada di DKI Jakarta. Nampaknya mau ke sana lagi begitu kan. Artinya secara realitas dan strategi politik itu sudah berani dimainkan begitu kan. Bahkan sebelumnya dia bercerita bahwa Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera PKS ya Abu Bakar Al-Habsyi juga mengatakan bahwa seorang Jokowi menyodorkan anaknya ke beberapa partai untuk ya diusung di Pilkada DKI Jakarta. Makanya cawi-cawi ini dibantah oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah kalau ini semua benar ya akui saja mereka begitu kan. Karena kita lihat saja bahwa seorang Jokowi kan seorang kepala negara, semuanya kan tahu begitu kan ya. Artinya Gerindra menginginkan siapa, yang lain menginginkan siapa, kan itu pasti tahu begitu. Makanya dengan soal politik yang ada saat ini, saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi atau trust kepercayaannya sudah hilang begitu kan. Logikanya sederhana sekali begitu. Kalau Jokowi iya berarti kan tidak. Kita lihat saja di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.